Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini seperti biasa, mari kita breakdown episode terbaru anime Kage no Chichiryoku-san ni Naritakute atau episode 6-nya. Dan sekarang gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip dan juga berbeda dengan light novelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dibuka dengan penyerangan acak di ibu kota Midgar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Shadow Garden. Karena di episode ini sudah mulai memasuki arc baru, yaitu arc-nya seri Barnet dan mengakhiri arc-nya Alexia. Jadi setiap arc di animenya dijadikan 4-5 episode, karena 5 episode sebelumnya akan juga menceritakan masa kecil Chase sebelum memasuki akademi. Mungkin jika selalu seperti itu, animenya akan sampai ke arc Festival Bushin dan menampilkan pertarungan Beatrix sang Dewi Perang. Lalu Shin pun berpindah dan menampilkan Chit yang seperti biasa sedang makan siang bersama kedua temannya yaitu Yoro dan Jaga. Tapi sebelum sampai scene ini ada banyak scene yang kena skip di animenya, terutama niatan Alexia untuk mencoba meminta maaf pada Chit atas tindakan bodoh Alexia sebelumnya. Jadi kita bahas dulu aja guys. Jadi setelah mencoba melakukan tindakan pembunuhan akibat ditolak oleh Chit sebelumnya, Alexia merasa menyesal dan berniat meminta maaf padanya. Cuma kan selama ini Alexia belum pernah punya teman dekat dan tidak tahu bagaimana cara minta maaf yang benar dan pasti diterima. Ya tentu sebagai seorang putri kerajaan Alexia tahu caranya minta maaf yang benar, tapi kan itu dengan cara yang formal dan mungkin kurang efektif jika ditujukan pada seorang teman atau anak muda seusianya. Nah, jadi setelah kembali ke rumah Alexia sempat meminta saran pada Iris mengenai hal itu. Tentu sebagai kakak Iris merasa sangat senang dimintai bantuan oleh adik kesayangannya. Walaupun sebenarnya Iris juga tidak paham bagaimana caranya dan dirinya sendiri tidak pernah mengalami masa-masa seperti itu. Cuma tetap saja Iris merasa bahagia karena akhirnya Alexia punya seorang teman dan bahkan rela minta maaf padanya. Hampir setiap malam Iris memikirkannya dan mencari cara supaya permintaan maaf adiknya dijamin bisa diterima. Dan akhirnya Iris menemukan ide yang cukup baik, yaitu dengan cara memberikan hadiah supaya teman Alexia menerima permintaan maafnya. Nah, kebetulan saat itu ada toko serbada yang sedang ramai dibicarakan di ibu kota, yaitu Mitsugoshi. Iris pun mengajak Alexia ke sana untuk berbelanja banyak hadiah yang nantinya akan dia berikan pada temannya. Entah itu coklat, cemilan, dan sebagainya, semuanya ada di Mitsugoshi. Sebenarnya di saat mereka datang, toko Mitsugoshi sedang ramai-ramainya dan bahkan mereka sampai rela ngantri cukup panjang. Tapi Gama yang melihat itu langsung menemui mereka dan mengajak mereka untuk masuk. Cuma di sini Gama menggunakan nama Luna yang mana dirinya adalah presiden Mitsugoshi itu sendiri. Cukup lama mereka diperkenalkan dengan barang-barang baru di toko itu dan tentu semuanya sangat menarik. Karena hampir semua barang yang dijual di Mitsugoshi belum ada di dunia itu dan masih sangat baru bagi mereka. Tapi setelah membeli coklat cukup banyak, Alexia tertarik dengan satu celana dalam yang dijual di toko itu. Karena bagi Alexia bentuknya sangat asing, tapi juga tertarik ingin memakainya, yaitu model G-string. Sebaliknya dengan Iris yang melihat itu sampai merasa malu sendiri dan tidak mengizinkan Alexia untuk memakainya karena bagi Iris terlalu vulgar dan tidak selayaknya seorang putri kerajaan menggunakan pakaian semacam itu. Bahkan di situ Alexia sempat berdebat cukup lama dengan Iris dan akhirnya sang kakak tidak mampu untuk menolak keinginan adiknya. Jadi Alexia berhasil untuk membelinya dan berniat memakainya nanti. Bahkan dia sempat mencobanya langsung di toko itu, dan untuk lebih detailnya bagaimana Alexia mengganti celana dalamnya, kalian bisa baca sendiri di chapter 4 volume 1-nya guys. Gama juga sempat memperlihatkan paha mulusnya untuk menunjukkan pada mereka kalau Gama juga menggunakan celana itu dan bagi Gama itu sangat nyaman untuk dipakai. Mungkin karena hal itu terlalu vulgar dan memakan banyak durasi, makanya terpaksa kena skip di animenya. Tapi apa tujuan Alexia membeli celana seperti itu? Mungkin dia berniat memamerkannya pada Chit dan berharap mendapatkan perhatian darinya. Karena kan selama ini beberapa kali celana dalam Alexia sampai kelihatan oleh Chit, terutama di saat Alexia memberikan koinnya dan kadang juga terhempas oleh angin. Dan entah itu disengaja atau tidak, tapi di animenya selalu kena skip. Walaupun ya Chitnya juga tidak tertarik untuk melihatnya dan hanya kebetulan saja. Barulah beberapa hari setelah itu diperlihatkan Chit yang sedang makan siang bersama kedua temannya. Di situ Yoro dan Jaga mulai membicarakan tentang toko Mitsugoshi dan bahkan mengajak Chit untuk pergi ke sana. Kebetulan Chitnya juga sangat penasaran bagaimana coklat di dunia itu karena memang sebelumnya belum pernah ada. Kalau di light novelnya mereka juga sempat membicarakan festival Bushin yang sebentar lagi akan diadakan dan bahkan Yoro dan Jaga berniat mendaftarkan Chit dalam festival itu. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan asisten kepala sekolah atau Lutheran Barnet. Saat itu Iris bersama Alexia dan dua kesatria Crimson-nya sedang menemui Sheridan dan berniat meminta bantuannya untuk memecahkan kode di sebuah artefak kuno yang Iris temukan di insiden sebelumnya.
Karena Seri dikenal sangat pintar di bidang penelitian semacam itu dan juga sering kali mempelajarinya. Kalau di lainnya, Cid sempat melihat kedatangan mereka dan tentunya sempat saling menatap dengan Lexia walaupun mereka cuma diam dan tidak saling menyapa satu sama lain. Lalu di lainnya di ruangan itu, Iris juga menjelaskan kalau sebenarnya dirinya tidak hanya menemukan benda itu di ruangan bawah tanah sebelumnya, tapi juga sempat menemukan banyak dokumen dan benda lainnya yang berhubungan dengan sekte Diabolos. Cuma setelah Iris menyimpannya di suatu gudang, ternyata ada orang lain yang sengaja membakar gudang itu dan hanya menyisakan satu benda, yaitu artefak kuno itu. Karena kejadian itulah Iris semakin yakin untuk menciptakan kesatria Crimson-nya atau pasukan merah tua, dan bahkan Iris menggunakan uangnya sendiri untuk mendanai semua itu. Makanya di sini Iris semai meninggalkan dua kesatria yang paling dia percaya untuk menjaga Seri dan artefak kunonya. Apalagi akhir-akhir itu ada banyak penyerangan acak yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Shadow Garden. Nah, sebenarnya di sini ini Iris dan Lexia sudah mendengarnya, makanya di sini Lexia ngomong, aku juga akan membantu. Jadi maksudnya Lexia adalah membantu dalam penyelidikan masalah baru yang sedang mereka hadapi. Karena kan saat itu jumlah ksatria yang bisa dipercaya oleh Iris sangat sedikit dan tentu mereka butuh orang untuk membantu penyelidikan. Lalu satu hal lagi di light novelnya, di sini nih Seri sempat memanggil Lutheran dengan sebutan asisten kepala sekolah. Namun dengan senyuman lembutnya Lutheran bilang, kau bisa memanggilku ayah. Nah, hal itu menjelaskan kalau mereka berdua memang tidak punya hubungan saudara dan Seri masih belum terbiasa untuk memanggil ayah. Lalu setelah itu di sore harinya, Cid bersama kedua temannya telah sampai di toko Michigoshi walaupun antriannya masih sangat panjang. Tapi Nu yang menjadi pelayan toko itu langsung mengajak Cid untuk masuk begitu melihatnya. Saat memasuki toko itu, Cid melihat ada banyak makanan, peralatan, dan pakaian yang sangat mirip dengan dunia atau barang-barang di bumi. Cuma di sini Cid masih belum tahu kalau toko itu diciptakan oleh anak buahnya sendiri dan hampir semua barang yang mereka jual juga diciptakan dari pengetahuan yang selama ini Cid berikan pada mereka. Walaupun ya sebenarnya Cid hanya menjelaskan bahan dasarnya saja. Misalnya coklat itu dibuat menggunakan kacang pahit dicampur dengan gula dan sebagainya. Tapi karena saking pintarnya mereka, hanya dengan pengetahuan kecil seperti itu saja mereka bisa menciptakan makanan atau barang-barang yang sangat mirip dengan di bumi. Dan tentu semua itu tidak lepas dari campur tangan Neta yang juga punya kecerdasan sangat tinggi. Jadi dulunya Gamma itu seringkali dijahili oleh Delta karena Gamma lah yang paling lemah. Nah, setiap kali Gamma dibuat nangis oleh Delta, dia selalu menemui Cid dan mendengarkan cerita Cid mengenai ekonomi di bumi dan juga banyak barang yang biasa dijual di bumi. Dan Gamma selalu mencatatnya dan semua pengetahuan itulah yang saat ini diwujudkan menjadi Michigoshi. Karena Gamma itu bisa dikatakan tidak berguna dalam pertarungan langsung, makanya dia mencari ide lain supaya bisa berguna bagi tuannya. Bagi Gamma semua itu adalah kebijaksanaan yang diberikan oleh tuannya. Mungkin selama ini mereka selalu melaporkan setiap perkembangan Shadow Guardian termasuk perusahaan Michigoshi yang mereka ciptakan. Tapi kan kadang Cidnya cuma ya aja dan pura-pura mendengarkan jika mereka sedang melaporkan sesuatu. Setelah duduk di singgasana mewah yang sengaja Gamma siapkan untuk tuannya kalau berkunjung, Cid sempat melemparkan sebuah sihir sebagai imbalan dari kerja keras mereka. Kalau itu memang kebiasaan Cid supaya kelihatan keren aja, tapi efeknya juga membuat mereka merasa lebih baik. Karena cahaya ungu itu memberikan tambahan mana dan melancarkan sirkulasi sihir mereka dan juga mampu menyembuhkan luka ringan. Di sini Cid langsung bertanya ke intinya, sepertinya toko ini sudah menghasilkan banyak uang. Gamma pun langsung menjelaskan perkembangan Michigoshi yang bahkan sudah punya banyak cabang di negara lain. Lalu sebagai bukti dari hasil kerja kerasnya, Gamma mengeluarkan uang dengan jumlah 1 miliar zeni yang bisa langsung dipakai kapan saja. Tentu Cid yang melihat itu langsung shock dan langsung menyimpulkan kalau mereka menggunakan pengetahuanku untuk menghasilkan uang sebanyak itu tanpa melibatkanku. Sedangkan Cid sendiri rela mulung koin dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Walaupun ya tentu Gamma dan yang lainnya menghasilkan uang sebanyak itu juga demi Shadow Guardian dan tuannya. Dan jika Cid mau, pastinya Gamma akan memberikan uangnya mau berapapun itu. Untuk scene ini sedikit dirubah dia namanya guys. Jadi kalau di light novelnya, Cid sempat ngomong akan meminjam sedikit uang ke Gamma dan itu hanya secukupnya saja. Tapi Gamma yang mendengar itu malah mengeluarkan uang yang sangat banyak dan Cid bisa langsung memakai semuanya. Cuma Cid tidak mau menerima semua itu dan hanya mengambil 1,5 juta zeni dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya juga mengambil 1,5 juta dengan gerakan yang sangat cepat. Jadi mereka semua tahunya Cid hanya mengambil 1,5 juta dan bahkan Cid berjanji akan mengembalikannya nanti. Setelah itu di sini Gamma menduga kalau kedatangan tuannya terkait tentang masalah yang sedang terjadi di ibu kota atau para pembunuh yang mengaku sebagai Shadow Guardian.
Tapi intinya Gamma berjanji pada tuannya akan segera menyelesaikan masalah itu dan menangkap semua pelakunya. Tentu di sini Chit baru mendengarnya dari Hyoro dan Jaga sebelumnya dan sama sekali belum memahami kasus itu. Tapi setelah dipikir-pikir Chit menduga kalau pelakunya adalah Alexia. Karena memang Chit menganggap Alexia sebagai orang yang sadis dan bisa menjadi pembunuh berantai kapan saja. Ya, cara Chit memandang orang lain emang agak beda, guys. Makanya di sini dia ngomong, kurasa aku tahu siapa pelakunya. Tapi Gamma yang mendengar itu langsung menyimpulkan kalau memang wajar jika tuannya langsung mengetahui semuanya. Nah, kalau di light novelnya Gamma sampai merasa gagal dan merasa tidak berguna. Karena memang selama ini Gamma berjuang keras juga supaya berguna bagi Chit dan Shadow Garden. Dan Gamma lah yang saat itu sedang mengatasi masalah itu. Tapi sebelum Gamma berhasil menyelesaikannya, Chit malah mengatakan sudah tahu pelakunya dan akan segera menanganinya. Jadi ya sebagai anak buahnya, Gamma merasa gagal dan lagi-lagi tidak berguna. Namun Gamma juga tidak mau membiarkan tuannya mengatasi semuanya sendiri, makanya dia langsung memanggil Nu yang merupakan salah satu dari Numbers dan juga bawahan langsung dari Gamma. Lalu setelah keluar dari Mitsugoshi di perjalanan pulang, Chit sempat mendengar suara pertarungan yang tidak jauh dari posisinya. Chit pun membuat drama boker di jalanan supaya kedua temannya mau pulang duluan dan meninggalkannya di tempat itu. Lalu setelah menggunakan mode shadow-nya, Chit langsung mendekati pertarungan dan mengamatinya dari kejauhan. Ternyata Alexia yang dia pikir sudah menjadi gila bukan pelaku pembunuhannya dan justru sedang menghadapi mereka. Kalau di novelnya di tengah pertarungan itu, Alexia hampir saja memakan pil merah yang sama yang sebelumnya dimakan oleh Zenon Sensei. Karena di sini Alexia kan sudah sangat terpojok dan jika tidak ada yang membantunya maka sudah pasti Alexia akan mati. Bahkan tulang rusuknya sampai patah dan tubuhnya sudah menerima luka tusukan yang cukup dalam. Nah, mungkin di saat itu Alexia berpikir sudah tidak ada cara lain dan cara satu-satunya untuk bertahan hidup adalah memakan pil merah. Tapi untung saja tepat sebelum Alexia memakannya, Shadow langsung turun dan membantai para pembunuh itu. Walaupun pil yang hendak Alexia makan sampai bertebaran di tempat itu dan Aris sempat melihatnya. Cuma dari mana Alexia mendapatkannya? Jadi di insiden sebelumnya, Aris kan menemukan banyak benda penting milik Sekte Diabolos yang akhirnya dia kumpulkan di gudangnya. Walaupun setelahnya malah dibakar oleh seseorang. Nah, salah satunya adalah pil merah yang Alexia ambil dan tentu Alexia mengambilnya sebelum terbakar. Gue pikir scene Alexia yang berniat memakan pil merah gak akan kena skip dan bakal dihubungkan dengan scene yang ini. Karena di pertarungan Shadow melawan Zenon sebelumnya, botol pil merahnya sempat beberapa kali disorot dan bahkan sempat ditunjukkan kosong. Tapi ternyata memang kena skip di animenya. Lalu di sini setelah meninggalkan Alexia, Shadow langsung mengejar mereka, tapi sebelum membantai semuanya, Nu datang dan mengambil alih sisanya. Setelah Nu yang mengambil alih tentu tidak ada ampun bagi mereka dan bahkan di LA-nya Nu sampai memajang tubuh mereka di tengah kota setelah esok harinya. Tapi semalaman itu tentu Nu sudah lebih dulu menginterogasi dan menyiksa mereka dengan sangat mengerikan. Lalu berikutnya ada scene yang memperlihatkan pertemuan dua orang yang kemungkinan besar adalah dalang dari semua masalah itu. Tapi biar nggak spoiler nanti kita bahas di episode selanjutnya aja guys. Setelah itu di asramanya Alexia yang masih dalam tahap penyembuhan sedang ngobrol bersama kakaknya yaitu Iris. Ada beberapa hal yang mereka bicarakan di sini terutama mengenai artefak kuno, Shadow Garden dan Sekte Diabolos yang bagi mereka masih sangat misterius. Mereka masih belum tahu tujuan kedua organisasi itu, cuma yang pasti Alexia yakin kalau keduanya saling bermusuhan. Alexia pun bertanya pada Iris antara Shadow Garden dan Sekte Diabolos mana yang menjadi musuhmu. Lalu Iris menjawab keduanya dan tidak akan kubiarkan mereka berbuat seenaknya di kerajaan ini. Yaitu pernyataan yang sangat lawak sekali sih karena sebelumnya saja Iris tidak mampu melakukan apapun dan cuma menjadi penonton. Kalau di light novelnya di sini Alexia sempat meyakinkan Iris kalau Shadow Garden itu punya kekuatan yang sangat mengerikan terutama Shadow. Jadi kalau bisa jangan sampai melawannya. Alexia juga menceritakan tentang teknik I Am Atomic Shadow sebelumnya yang hampir saja menghancurkan seluruh kota. Cuma entah bagaimana Iris tetap tidak mau mempercayai hal itu dan menganggap kalau ledakan dahsyat sebelumnya disebabkan adanya salah satu artefak kuno yang terbakar. Karena memang bagi Iris kekuatan sebesar itu tidak mungkin ada dan tidak mungkin dikuasai oleh satu orang. Ya lagi-lagi sifat keras kepala Iris yang sangat lawak kena skip namanya guys. Lalu di keesokan harinya, Chit kembali berangkat ke sekolah bersama kedua temannya. Di siang harinya mereka bertiga pergi ke perpustakaan, lalu Hyoro dan Jaga memberikan coklat mereka pada wanita yang berniat mereka kencani. Walaupun rencana mereka cuma menjadi berantakan, sedangkan Chit sendiri memberikan coklatnya pada Seri yang kebetulan saat itu ada di sampingnya. Tentu Chit memberikan itu cuma ngasal aja. Tapi kalau di light novelnya inilah pertemuan Chit dengan Seri pertama kali.
Sebenarnya di episode 4-nya, Seri sudah pernah dimunculkan di animenya, dan sepertinya saat itu dia sedang membelikan buku di rak perpustakaan. Di sini saat sedang membaca buku penelitiannya, Seri sempat ngomong kalau kode-kode ini sangat mirip dengan kode yang diteliti oleh ibu. Lalu di sini ini Lutheran juga ngomong kalau ibumu juga merupakan seorang peneliti yang hebat. Jadi memang kebanyakan catatan penelitian yang Seri gunakan untuk memecahkan kode di artefak kuno itu adalah peninggalan ibunya. Bahkan semua kode di artefaknya sangat mirip karena memang artefak itu pernah diteliti oleh ibu Seri di masa lalu. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari yang males baca, bro, storytelling Anda bagus karena nitip LN Ryu Kusari no Ori Kokoro no Uchi no Kokoro. Thank you mas, tapi untuk novel Ryu Kusari no Ori gue sendiri belum baca novelnya dan belum tahu bisa bahas atau enggak, tapi thank you buat sabarannya. Lalu dari Himemiko sama, semangat terus bikin kontennya bang, dan ditunggu untuk konten pembahasan anime tahun depan. Thank you Himemiko dan semangat juga buat kalian. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.